Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlis at-tasi' wal arba'un, bagian yang ke 49, iku fi bayani dzabhi Ibrahim ibnahu alaihi assalam, yang dalam menerangkan tentang menjelaskan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saffat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala dan berkata sapa Ibrahim berkata, inni dhahibun ila rabbi, iku dhahibun, inni sak temene ingsun, inni sesungguhnya saya, kata Ibrahim, iku dhahibun wong kang pindah alias pergi menuju ila rabbi, kepada tempat, ila rabbi maring pangeran ingsun, ai ila haitsu, menuju haitsu sekirana, amara merintani ingsun sapa rabbi pangeran ingsun, wa huwa lan utai haitsu iku asyamu, namanya negeri Syam, wa huwa lan utai haitsu, tempat itu yang dituju oleh Nabi Ibrahim itu, ya, yang diperintah oleh Allah untuk pergi alias pindah itu, ya, pindah itu namanya negeri Syam. Sayahdin, moko bakal nuduhno sapa Rabb, ya, ingsun itu, sayahdin, maka bakal memberikan petunjuk sapa pangeran, sapa Gusti Allah kepadaku, ila ma maring barang fihi iku ing dalem ma salahudini, utawi baguse agama ingsun. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi wahai Tuhan, hab paringono panjenengan, li ing ingsun minas shalihin, dari orang-orang yang keturunan yang soleh. Nah, inilah doa Nabi Ibrahim yang sering dipanjatkan itu, bagaimana kita ini, ya, memohon kepada Allah untuk mempunyai keturunan yang sholihin sholihat, ya, orang-orang yang baik gitu, ya. Ba'dus sholihin, sebagian wong-wong kang soleh, yu'inuni, bakal nulung, ya, yu'inuni bakal nulung sapa ba'dus sholihin ingsun ala da'wati, ing atase dakwah, wa ta'ati dan ta'at. Kenapa Nabi Ibrahim memohon supaya diberikan diberikan keturunan yang soleh, supaya, ya, berharap Nabi Ibrahim, ya, kelak itu mendapatkan keturunan yang soleh itu, ya, supaya, ya, bisa membantu di dalam dakwah dan ketaatan, ya, membantu perjuangan. Wa yu'nisuni lan ngaring-ngaring, ya, wa yu'nisuni lan ngaring-ngaring gitu, ya, wa yu'nisuni lan ngaring-ngaring itu. Siapa ngaring-ngaring itu, ya, apa namanya itu, ngaring-ngaring itu, ya, bahasa Jawa. Ni ing ingsun fil ghurbati, ing dalem mengembara, ya, semacam membantu, mendampingi gitu, ya, itu
Jadi anak itu bisa menjadi sebagai pendamping ya bagi orang tuanya gitu ya, di dalam berdakwah, di dalam taat, di dalam berjuang gitu. Itu ya begitu memang itu. Jadi kenapa? Karena memang generasi yang selalu saya katakan apa? Generasi itu yang akan melanjutkan ya tongkat estafet ya apa yang diperjuangkan oleh leluhurnya, oleh orang tuanya, oleh kakek neneknya, oleh mbah-mbahnya, oleh orang-orang sebelumnya itu. Lah inilah pentingnya sekali lagi bagaimana itu mencetak generasi yang sholihin sholihat itu ya, min ahlil ilmi wa ahlil khair itu ya. Yakni yang dimaksud Ibrahim al-walad ing ana. Jadi yaitu ya, jadi anak itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat gitu, bisa menjadi harapan bagi orang tuanya gitu. Fabasyarnahu bihulamin halim itu. Fabasyarnahu mungko bebunga ya. Fabasyarnahu mungko bebunga, maka bergembira sapa Ibrahim hu ing anak ya fabasyarnahu maka bebunga hu ing Ibrahim ya, fabasyarnahu maka bebunga hu ing Ibrahim biulamin gitu ya, biulamin dengan lahirnya anak itu, halimin kang banget arisnya, banget gantengnya, banget tampannya, banget santunnya, banget lemah lembutnya gitu ya. Basyarnahu moko bebungahu ing Ibrahim bil waladi kelaban anak gitu. Jadi anak itu bisa menjadi bebunga ya, kalau anaknya itu baik, prestasi ya, ndak nakal, ndak dablek, itu seneng ring tua itu. Itu ya, jadi ya nggak usah heran misalkan orang tua selalu membicarakan anaknya. Ya memang kesenangannya orang tua itu kalau melihat anak itu, apalagi itu hafal Quran, itu hafal naudom, hafal ini, hafal itu seneng ring tua. Itu hafal Yasin, hafal Kahfi, hafal Waqi'ah, hafal Ar-Rahman, hafal Tabarak, itu seneng ring tua itu. Lah makanya ya anak itu menjadi penggembira gitu ya. Kalau anaknya prestasi itu gembira, senang itu. Tapi kebalikannya, mun anak itu double gitu, aduh itu pusing orang tua itu. Makanya ya bagi para anak-anak yang ya sadar itu ya, kalau tidak sadar ya bagaimana itu kiki itu di dalam hatinya ini, gimana bisa menyenangkan orang tua gitu ya. Kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana ya melanjutkan perjuangannya, melanjutkan cita-citanya, melanjutkan keinginan-keinginannya, sehingga orang tua di alam kubur itu, di alam barzah itu senang juga itu. Inilah yang selalu saya katakan, itu silaturruh, itu ruh antara orang yang hidup dengan yang sudah meninggal itu tetap bersambung, asambung deh, tetap asambung itu. Sehingga walaupun orang tua ini sudah wafat, tapi hakikatnya tidak wafat itu, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun itu. Jadi tetap menerima rezeki apa ya, rezeki doa, rezeki kencana sedekah, pahalanya itu sedekah itu ya. Itulah keyakinan kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang pesantren. Lah itu tidak bisa diotak-atik itu sampai sekarang itu ya, mulai dari zaman dulu itu ya. Ibrahim itu senang ketika anaknya ini ya prestasi, ganteng, itu nurut itu. Lah makanya diuji nanti oleh Allah.
Makanya orang tua itu di tengah kadang-kadang orang tua itu seneng gitu ke anaknya itu. Kadang-kadang ada saja ujiannya itu. Kadang-kadang diuji ini, uji itu, kadang-kadang begini, begitu, kadang-kadang ya macam-macam lah ujiannya itu. Kenapa Nabi Ibrahim itu sangat berharap kepada, sangat senang, sangat gembira dengan putra yang lahir sehingga menjadi tumbuh menjadi anak-anak, menjadi pemuda yang halim itu ya itu. Fabasyarnahu bil waladi, fabasyarnahu mauku bunga sapa Ibrahim bil waladi dengan anak, wa bi annahu lan sesungguhnya walad iku dakarun laki, apa boleh anak laki, apa lagi anak laki-laki itu senang ya. Karena memang yang diharap oleh Nabi Ibrahim itu mempunyai keturunan laki-laki. Dan tata itu tiba-tiba itu lahir ya laki-laki betul itu. Lo saking senengan nanti akhirnya disitulah orang ini lo ning beteleben seneng itu ya. Nggak boleh melebihi batas seneng itu. Gembira tidak boleh melebihi batas. Kenapa? Karena ya kadang-kadang itu kalau melebihi batas diuji oleh Allah itu. Ya, dalam hal apa saja itu ya. Dalam hal apa saja kita ini boleh senang itu, boleh gembira, tapi ya jangan sampai melebihi batas itu. Karena ketika apa-apa itu ya melebihi batas, termasuk itu di dalam urusan ya orang tua senang gembira kepada anak itu, kadang-kadang nanti ada saja ujiannya itu. Ujiannya apa Nabi Ibrahim? Ya ternyata apa? Ya mimpi disuruh nyembelih anaknya itu. Loh, di tengah ke luar biasa itu seneng gitu ya, tumbuh pas masa anak-anak itu ya. Suruh apa itu? Suruh nyembelih. Loh tepak seneng suruh belian, bayangkan itu. Nah inilah namanya ujian gitu ya. Wa basyarnahu bil waladi wa bi annahu dzakarun yablughu, sampai apa walad awanal halim masa belik dia. Falamma balagha, maka ketika nyampe sapa ulam ma'ahu beserta Ibrahim as-sa'ya ing berjalan, ay falamma wujida, maka nalikane wujida dijumpai sapa ulam, wa balagha sampai sapa ulam, ayas ayen to berjalan sapa ulam ma'ahu beserta Ibrahim fi a'malihi di dalam urusan pekerjaannya Ibrahim. Ketika tumbuh ya jadi pemuda, wah anak itu membantu orang tuanya. Wah ini senang orang tua ini begini itu ya. Jadi kalian misalkan yang nanti pulang pondok liburan itu ya bantu orang tuanya itu. Ya kalau misalkan nyuci piring ya nyuci piring, misalkan bantu masak ya masak, misalkan bantu apa bantu itu. Senang orang tua itu, dengan membantu saja itu sudah senang. Gitu ya itu. Ya begitulah Nabi Ibrahim itu. Ya ketika sudah tumbuh menjadi pemuda, Nabi Ismail ini diajak berjalan, diajak ya dilatihlah oleh Nabi Ibrahim itu, diajak ikut ya apa bekerja itu ya. Wa ma'ahu lan utawi barenge lafat ya, wa ma'ahu lan utawi barenge lafat iku muta'alliqun, lafdun itu iku muta'alliqun berhubungan bimahdufin dengan lafad yang dibuang, dalan nutuno alaihi ingatasi mahduf opo as-sa'yu berjalan li abihi ya li abihi gitu gini ya. Dalan nutuhnu alaihi ingatasi mahduf opo as-sa'yu berjalan la ora bihi kelaban sa'yun itu lianna silatal masdar, karena sesungguhnya nyambung masdar ikul la
tataqaddama la iku la tataqaddama orang mendahului apa silah hu ing masdar wala bibalighin lafad wala bibalighin itu wala dan lafad la itu bi falamma balagha itu bi balaghah gitu ya wala dan la bi balaghah lafad balagha fa inna bulughihi maka seungkuna belik ulam fa inna ulumihi maka seungkul fa inna bulughi fa inna maka saat temene fa inna bulughahu ya maka saat temene seungkuna balik ulam iku lam yakun tidak ada apa bulu iku ma'hu besertane besertane Ibrahim ka'annahu seakan-akan saat temene Gusti Allah iku qala daw Allah falamma balagha sa'ya dai falamma balagha sa'ya maka semangsane balagha tumeka sampai apa ulam as-sa'ya ing apa namanya berjalan itu fakila maka dikatakan ma'aman bareng man sopo fakila maka dikatakan ma'ahu besertana Ibrahim qala maka berkata sopo Ibrahim ya bunayya. Lah ini ketika sudah sampai pemuda oleh sudah anulah itu ya pemuda ketika Nabi Ismail itu anaknya ini sudah nyampe pemuda tumbuh berkembang masa-masa pemuda itu kan masa-masa yang perkembangannya yang dipandang itu kan apa ya itu anak kalau umur sekitar umur berapalah itu umur 10, 11, 12, 13 itu kan masih anulah itu. Lah itu Ismail begitu itu ya. Faqila ma'aman faqila ma'hu qala ya bunayya la qala maka berkata sapa Ibrahim ya bunayya wahai anakku inni sak temene ingsun ya bunayya wahai anak kecil ya karena masih Ismail itu Nabi Ismail masih kecil ketika itu. Inni sak temene ingsun iku arah bermimpi sapa ingsun fil manami idalem tidur itu anni sesungguhnya ingsun itu anni sak temene ingsun iku adbahu nyembeli sapa ingsun adbahu nyembeli sapa ingsun ka ing sira yahtamilu yang memuat annahu sapa annahu sak temene Ibrahim iku ra'a bermimpi sapa Ibrahim dalika ing demikian nyembeli lah iya itu kadang-kadang orang ini begini ya itu makanya ada saja ujian itu Allah itu lebih dari ujian pengiran itu kadang-kadang ya itu ada saja itu makanya kadang-kadang ujian itu muncul dari anak ya anak itu apanya itu ya kadang-kadang ya muncul ini muncul itu muncul tidak terduga apa itu ya itu ya Nabi Ibrahim mimpi itu mimpi Nabi Ibrahim itu ya lalu mimpi itu disampaikan kepada si anak itu wahai anakku ya itu wahai anakku saya ini ibarat kalau sekarang itu wahai anakku ayah ini mimpi itu mimpi menyembelih ya nyembelih ibeli heder ibeli disembelih itu lah inilah yang namanya kurban ya nanti ya itu wa yahtamilu annahu ra'a dzalika itu wa annahu lan sa temene wa annahu lan sa temene wa annahu lan sesungguhnya Ibrahim iku ra'a bermimpi sapa Ibrahim ma ing perkara huwa utaidabun iku ta'biruhu ta'bire ma lah mimpi itu ya ta'birnya itu bahwa betul-betul disuruh nyembelih ya betul-betul disuruh nyembelih itu ya ketika ditakbiri ditakwili mimpi itu benar memang itu datang dari Allah itu makanya inilah yang kadang-kadang sering dialami orang tua itu ya
Ya, maka orang tua itu hubungannya itu dengan anak itu, ketika anak misalkan ada apa-apa itu orang tua itu mimpi. Ya, ya orang tuanya kak hede bede Malaysia, bede Jakarta, bede dimah itu, ya ketika anaknya apa begitu itu di pondok misalkan atau di rumah itu, kadang itu nyetrum deh itu, magnetnya itu kuat itu. Lah begitulah Nabi Ibrahim itu, fanzur madza tara itu, ketika aku bermimpi kayak begini itu, fanzur ya, bagaimana pendapatmu ya, fanzur ya, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu yang baik gitu, terkait dengan mimpi apa ya, bi Ibrahim duk rumah ya, menurut pendapat pandang nahida terhadap tangmim periai bi Ibrahim deh, bagaimana pandanganmu wahai anakku terkait dengan mimpiku ini bagaimana ini ayah ini atau ibu ini ya. Kadang-kadang orang tua kan begitu ya itu ya. Jadi ya inilah hubungan ya, hubungan batin itu anak dengan orang tua. Minar ra'yi saking pendapat itu. Wa inna malan angin pastine syawarahu, memusyawarahkan sapa Ibrahim hu ing anaknya itu, fihi dalam urusan mimpi itu, wa huwa lan utadzabhun wa huwa utadzabhun, nyembeli itu di mimpi, suruh nyembeli itu, iku hadamun ay wajibun, wajib itu, liya'lama supaya ngerti sapa Ibrahim ma ing bareng indahu di sampingnya Ismail anaknya itu, fima idalum bareng nazala kang turun apa ma min balaillah saking cobaan Gusti Allah ya. Jadi ini mungkin bagian dari bala atau bagian dari ujiannya ya, bagian dari ujian Gusti Allah, kata Ibrahim begitu itu. Fayathbutu maka netepake sapa Ibrahim ya, fayathbutu maka netepake sapa Ibrahim ya, qadamahu aing apa meyakinkan Ismail ya, meyakinkan Ismail inna sak temene, inna sak temene, inna sak temen ay innahu seungkuna sabar ya, Ismail iku jazaun, apa ngersulo sopo Ismail, ngersulo itu galau bahasa sekarangnya itu, wayamunulan apa nyamana, wayamunulan mensantausakan mengamankan gitu ya, wayamunulan menyatakan aman, memberikan keamanan sopo Ibrahim alaihi ingatasi Ismail ya, ini salima lamun pasrah sopo, ini salima lamun pasrah sopo Ismail. Jadi begini lah, Ibrahim ini kan seorang nabi. Sudah wahai anakku, jangan khawatir, yang penting kita ini pasrah kepada Allah, maka nanti pasti ya, pasti apa nyaman, pasti aman, pasti selamat. Terserah kita ini, yang penting kita ini sudah menjalankan perintah Allah melalui mimpiku itu, kata Ibrahim begitu. Sudah kita pasrah saja gitu, gitu ya. Waliyutina dan memasrahkan sopo Ismail ya, waliyutina ilan masrahake sopo Ismail nafsahu ing dirinya Ismail alaihi ing atase Ibrahim, fayahunu maka gampang, fayahunu maka gampang opo bala ilahi cobaan Gusti Allah ya. Akhirnya apa ya, Nabi Ismail itu pasrah gitu ya, pasrah ya, karena ini bagian dari perintah Allah. Wa yuktabu ban ditulis lahu maring Ismail apa al-mathubatu ganjaran
Apa al-madhubatu kencaran bil inqiyadi kelawan mengikuti lahu maring Ismail qabla nuzulihi sebelum turunnya bala. Artinya apa? Karena khawatir ini ya bagian dari cobaan Gusti Allah, maka kalau tidak dituruti perintah Allah, tidak ditaati, maka bisa terjadi ya, bisa terjadi bala, bisa akan turun bala gitu ya. Jadi ya karena ya Nabi Ibrahim ini seorang ayah Nabi, lalu punya keturunan Ismail juga seorang Nabi ya, karena seorang Nabi maka ya apa seberat apapun yang diperintahkan oleh Allah, walaupun itu lawang namanya orang tua ya, orang tua suruh nyembeli anak. Tapi mun setiap pada orang yang mimpi orang tua suruh nyembeli anak, ia jelingkel lu takut banyak dari setan. Ia mun Nabi Ibrahim itu ya kan? Nabi Ibrahim seorang nabi itu ya jelas itu isyarahnya itu jelas lah. Kalau sekarang itu mimpinya mimpi tidak jelas itu. Ada orang tua mimpi suruh nyembeli anaknya seperti kayak Nabi Ibrahim, ya lihat-lihat dulu itu yang banyak dari setan itu. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Loh, ini anak yang harus kita tiru gitu ya. Ketika sama orang tua itu diberikan begini, ini bagaimana anakku? Ini kita ini kayak diberikan ujian oleh Allah. Ya sudah, wahai ayah, ya terima saja. Kerjakan, itu perintah Allah. Kalau itu kita kerjakan, insya Allah kita ini bagian dari orang-orang yang sabar. Loh gitu ya, ini anak yang hebat itu, anak yang hebat begitu ya. Makanya kita atau kalian yang statusnya sebagai anak itu harus meniru bagaimana mengismailkan diri kita ya, mengibrahimkan diri kita. Makanya hari raya Idul Adha itu ya, pesan yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengibrahimkan diri kita masing-masing sebagai orang tua, bagaimana mengismailkan diri kita masing-masing sebagai anak itu ya. Jadi anak yang baik itu memang anak yang tidak menyusahkan orang tua. Ya, sebagaimana Nabi Ismail itu ya, sampai bayangkan itu disuruh disembelih itu anak yang baik itu. Ya sudah wahai abah itu, sudah wahai ayah itu ya. Qala ya abatif al-matumar itu, silakan kerjakan itu. Loh, ini anak yang baik namanya itu ya. Kalau kalian itu masih menyusahkan orang tua, ya hendaknya berpikir itu kapan bisa menyenangkan, bisa membahagiakan orang tuanya ya. Setidaknya ya, kalau belum bisa semuanya perintahnya orang tua yang baik-baik itu belum bisa dikerjakan, setidaknya jangan bikin sakit hati orang tua. Walaupun ya orang tua tidak ada orang tua itu yang mendoakan jelek kepada anaknya. Justru kadang-kadang anak yang kurang paham, anak yang kurang ngerti, anak bahkan bisa jadi kurang ajar itu ya. Lah, ini mengismailkan diri kita di dalam di dalam pribadi jiwa ya, sikap akhlak itu luar biasa Nabi Ismail itu. Qala, maka berkata sapa Ismail, ya abati, wahai bapak ingsun itu, wahai bapakku, wahai ayahku, if'al ya abati if'al ya. Apa itu? Kerjakan itu. Kelahku wahai abah itu, kelahku wahai ayah itu, silahkan dikerjakan itu. Kalau itu memang perintah Allah itu, maing barang tukmar kang diperintah sopo engkau, ay tukmar kang diperintah bihi kelawan ma, ya sudah kerjakan saja wahai ayah itu.
Ya, satajiduni, maka bakal menemukan ya sapa engkau ni ing ingsun itu insyaallah, bila Allah berkehendak, minas sabirin, bagian dari orang-orang yang sabar. Lah gitu ya. Ini harus dicontoh deh ya. Ya, semuanya harus dicontoh, menjadi orang yang seperti Ibrahim, seperti Nabi Ibrahim, seperti Ismail. Ya, walaupun kita lo bisa semuanya, paling tidak pula bisa separuh nalekah itu. Ya, yang saya katakan tadi itu, kalau tidak bisa mengerjakan semua yang diperintahkan orang tua yang baik-baik, paling tidak itu jangan sakiti hati perasaan orang tuamu itu. Gitu itu. Ya, mungkin dengan tidak menyakiti perasaan hati orang tua, mungkin orang tua sudah bahagia itu. Ya, kalau misalkan kamu tidak bisa mengerjakan semuanya, paling tidak sebagian saja itu. Ya, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggal semua. Paham gitu ya? Sesuatu yang mungkin itu ya, orang tua suruh begini, karena tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya itu baik atau berprestasi. Tapi kalau kamu tidak bisa mengerjakan semua yang diharapkan orang tua, jangan ditinggal semua. Jangan sakiti ya hati orang tuamu itu, jangan sakiti. Mungkin dengan kamu nggak nyakiti hati orang tuamu itu, mungkin itu sudah senang orang tua itu. Ya, paham gitu ya. Ini sikap bagaimana mengibrahimkan dan mengismailkan diri kita ini. Ala dzabhi, ingatis nyembeli, au ala qadaillah, atau ingatasi apa? Ala qadaillah, ingatasi memenuhi ya perintah nah qada na Gusti Allah. La falamma aslama, maka ketika pasrah sopo lah orang ini begini, yaitu inilah sikap apa namanya yang harus kita jadikan ibrah. Orang itu begini, ketika orang ini, kita ini sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah mengerjakan, sudah berada pada titik ghayah, berada pada titik puncak ketidakmampuan selaku manusia, maka bentuk totalitas yang harus kita aplikasikan adalah pasrah. Pasrah. Karena dengan pasrah itu ya Allah nanti pasti tidak akan tinggal diam itu. Allah akan memberikan jalan yang terbaik gitu ya. Itu Allah akan memberikan ya mesti itu sesuatu hikmah. Andaikan itu sesuatu itu ya jalannya itu jalan yang tidak kita senangi, pasti itu ada hikmah di balik. Ya, makanya orang-orang sufi itu ya, ulama-ulama tasawuf itu selalu ya, makanya dinamakan ahlul hikmah. Ya, ada ahlul fikih, ada ahli fikih, ada ahlul hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu tentang kebijaksanaan, ilmu tentang hati, ilmu tentang bagaimana ya hikmah-hikmah yang ada di dalam apa saja itu akan memuat, akan mengandung hikmah itu. Lah, orang sufi, orang tasawuf itu, makanya orang tasawuf itu tidak pernah menyalahkan orang itu. Ya, orang yang berada di dalam jalur sufi ini tidak pernah menyalahkan orang. Ya, justru menyalahkan diri sendiri. Ketika misalnya kita dengan orang lain, dengan tetangganya, dengan temannya, dengan siapa yang dikenal dan yang tidak dikenal, lah ini ketika misalkan terjadi salah faham, terjadi kekeliruan, maka bukan orang lain yang disalahkan. Rata-rata ulama-ulama sufi yang berada di jalur sufi, jalur tasawuf itu, ya itu seperti itu. Makanya bagaimana kita ini
sikap yang harus kita bangun ini adalah ya ketika kita melakukan kesalahan melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, maka harus diambil hikmahnya. Gitu ya itu. Falamma aslama, maka ketika pasrah sopo, falamma aslama, maka nalikane pasrah sopo Ibrahim dan Ismail, ay istaslama tegesi memasrahkan sopo Ibrahim dan Ismail li amrillahi maring perintahane Gusti Allah. Ya, au salimah atau pasrah, au salimah atau pasrah sopo Nabi Ibrahim ad-dabi khaing nyembeli ya nafsahu ing dirinya, ya di nafsahu ing dirinya Ismail, ya wa Ibrahim lan Ibrahim alaihissalam, ya wa Ibrahim lan memasrahkan suku Ibrahim alaihissalam ibnahu ing anaknya. Lah ini yang harus diambil pelajaran juga dari orang tua. Ketika apalagi itu anaknya baik, itu tidak baik kalau anaknya dablek, nakal apa itu, maka ini penting yang namanya jalan spiritual itu. Saya sering mengatakan kalau ada anak nakal, kalian misalkan nakal, ya selalu melanggar perintah orang tuanya itu, paling tidak kalian kalau sadar ini ya memohon kepada ibunya, memohon kepada bapaknya, aduh ibu, aduh bapak, itu doakan saya, doakin kok pak, doakin kok bu, begitu gitu. Ya, yang susah itu kalau misalkan itu ya ada seorang anak yang menyala, meleng, nakal, dablek, nakal. Ya bahasa Madura masyarakat lah itu. Lah ini ya ndak sadar-sadar, lodar sadar itu ya itu. Lah ini yang susah kadang-kadang itu, yang begini-begini ini. Tapi sebagai orang tua kita ini ya usah memohon, meminta, berdoa kepada Allah itu. Sebagaimana ya Nabi Ibrahim pasrah di tengah lelok bisa berkutik apa-apa itu, falamma aslama wa tallahu lil jabin, wa tallahu lan apanya mana dia nimpelakin siapa Ibrahim lil jabin maring maring pisau itu ya, todi itu ya kan beli ya Ismail itu sudah dalam posisi mau ibeli itu, mau ibeli ya sorahu maka nibaaki menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan sopo Ibrahim ala syikihi ingatasi todina, ala syikihi ingatasi lehernya gitu ya, ala syikihi ingatasi lehernya Ismail, lebadai leher itu le siap itu pada orang nyembeli sapi udah itu, pada nyembeli sapi kan le sudah siap pakai leher le sudah siap tekan begitu itu. Lah inilah totalitas pasrah seorang nabi itu ya. Kita harus banyak belajar dari ini memang itu. Fawaqa'ah maka moko menjatuhkan sopo fawaqa'ah maka menjatuhkan sopo sapa Ibrahim ya jabinahu ing le'era, jabinahu ing le'er Ismail alal ardi ing atasi bumi. Le sudah siap dah pada orang yang beli sapi kan le sahabat le'er ke bumi, sudah ditaruh di bumi itu. Wa huwa lan utawi Ibrahim iku ahadu salah satu janibil jibhati, arah-arah dua batoi ya. Jadi Ibrahim itu sudah menempelkan jidatnya itu batu ini ya, le sudah mendekat itu, le sudah luar biasa itu le, betul-betul Nabi Ismail jelek beliau kuda itu.
Loh, inilah totalitas, sekali lagi totalitas kepasrahan seorang Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim, wa nadainahu ban ngundang-undang sapa ingsun, wa nadainahu lan ngundang-undang sapa ingsun hu ing Ibrahim, ayya Ibrahim, he Ibrahim, qad saddaqta, sungguh membenarkan sapa sira ar-ru'ya ing mimpi. Lalu maka datang ya apa ya semacam ya apa suara dari Gusti Allah bahwa he dia lakalle seorang nabiungku itu dari seorang nabiungku itu sudah membenarkan mimpinya itu ya, bahwa itu memang tang perintah iku bi Gusti Allah bil azmi kelaban nyajah wa ityanil muqaddimat ya, wa ityanil muqaddimat benekani apa-apa yang telah didahulukan yang diperintahkan itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, inna sa'tamani ingsun iku kadzalika baka ya kadzalika koyo mengkono-mengkono demikian males iku najzi maka males sapa ingsun al muhsinin ing orang-orang si berbuat bagus loh. Iya itu ini cerita nanti ini ya, ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini sebetulnya ini banyaklah inspirasi pelajaran-pelajaran yang harus kita tanam dalam diri kita itu ya. Ta'lilul ifrajitil kasyiddah, ta'lil iku ta'lil li ifrajitil kasyiddati maring ifraj itu li ifraj ngilangake menghilangkan demikian syiddah itu berat itu. Anhuma sangking Ibrahim dan Ismail bi ihsanihima dengan berbuat baiknya berbuat bagusnya Ibrahim dan Ismail. Jadi begini ya itu. Orang ini kalau sudah berbuat baik totalitas karena Allah itu, lelo mikir apa itu, ndak mikir ini itu, mikir ini karena takut dia karena orang yang sudah berbuat baik totalitas pasrahnya kepada Allah itu sudah tidak ada rasa khawatir apa-apa itu. Lelo andi kebetir apa ya. Makanya ya di dalam ayat yang lain itu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ingatlah bahwa kekasih Allah itu ya kekasih Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada perasaan sedih ya Nabi Ibrahim ya sedih, tapi ya sedihnya itu ya biasa-biasa saja itu. Ya Nabi Ibrahim susah lah orang suruh nyembelih anaknya, kok nggak sedih gimana? Tapi karena itu sudah perintah Allah, ya maka hilang semuanya itu, hilang rasa sedih itu hilang. Loh, orang ini ketika kepasrahan totalitasnya kepada Allah, ya dalam hal situasi apapun itu hilang rasa sedih itu. Walaupun asalnya sedih susah, tapi ketika ikir-pikir, dipikir, ya akhirnya itu nanti itu rasa sedih itu akan hilang sirna dengan sendirinya itu. Lah inilah ya apa yang dilakukan yang dikerjakan oleh para pendahulu, para nabi-nabi, para orang-orang yang soleh, orang-orang yang memang tingkat kedekatannya kepada Allah ini ya harus kita jadikan ibrah, jadikan pelajaran gitu itu. Kenapa? Karena ya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya apalagi kita dalam keadaan susah, keadaan senang pun bisa kita ambil ibrah, pelajaran itu. Maka sebaik-baik orang adalah fa'tabiru ya ulil albab, kan begitu itu. Ambillah iktibar bagi orang yang cerdas, bagi orang yang fa'tabiru ya ulil absar, bagi orang yang punya nalar
al-absar itu nalar ya nalar jauh berpikir ke depan, itu progresif kata orang sekarang. Jadi orang yang berpikir, orang yang bisa mencerna, orang yang punya kekuatan spiritual, kekuatan batin itu, ya, andaikan dalam keadaan susah, maka susahnya tidak keterusan, tidak berkepanjangan itu. Ya susah itu manusiawi, sedih itu manusiawi gitu ya. Tapi ya sedih pun tidak boleh berkepanjangan itu. Ya, ketika kita misalkan ditinggal oleh orang-orang yang tercinta, oleh orang-orang yang terkasih, orang-orang yang tersayang, ya makanya saya selalu menyampaikan ya ketika ditinggal oleh beberapa orang yang ya secara nalar manusia belum waktunya wafat itu, ya kita ditinggal oleh abah gitu ya, ditinggal oleh banyak saudara-saudara ya, paman, bibi itu. Tapi ya kalau kita punya nalar spiritual itu, batin kita ini ya, batin kita ini kuat, maka ya sedih itu tidak boleh berkepanjangan. Yang paling penting adalah bagaimana menyenangkan orang tua. Andai orang tua sudah wafat itu, bagaimana ya caranya menyenangkan orang tua supaya orang tua itu tetap senang di alam barzakh, alam kubur, di hari ba'da Allah. Ya harus bisa dipenuhi apa itu keinginannya, cita-citanya, ya apa namanya itu perjuangannya, amal-amal jariyahnya, begitu itu. Nah, sehingga munasabah hubungan ya itu antara yang hidup dengan yang sudah wafat itu tetap berlanjut itu. Maka saya selalu mengatakan bagaimana kita ini selaku anak keturunan ya, anak keturunan supaya bisa menyenangkan leluhur-leluhurnya, ya maka berbuatlah yang baik itu. Ya, kalau kita berbuat baik maka Allah akan membalas dengan kebaikan-kebaikan juga itu ya. Ketika seseorang ini melakukan kebaikan, amal-amal yang baik itu, apalagi itu dihadiahkan kepada para leluhurnya, kepada orang tuanya, kepada mbah-mbahnya, maka ya ini bagian ya Allah juga akan memberikan catatan-catatan dan hadiah juga yang baik kepada orang yang berbuat baik itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Qadi Baidawi qala sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi salam. Ini nanti selanjutnya cerita-cerita atau apa keterangan kenapa Nabi Ibrahim bisa menyembelih anaknya Ismail dan di detik-detik terakhir tidak jadi karena atas ya pertolongannya Allah. Ternyata Nabi Ibrahim ini hanya diberikan ujian seberapa kuat Nabi Ibrahim ini melaksanakan ujiannya Allah itu. Ternyata Nabi Ibrahim kuat itu. Ketika Nabi Ibrahim kuat betul-betul melaksanakan perintah Allah, maka inna kadzalika najzil muhsinin. Ini nanti kelanjutannya itu banyak yang berkaitan dengan ini itu. Di antaranya annahu deki cerita bagaimana Nabi Ibrahim itu akorban seebu mbe, akorban 300 sape, akorban 100 unta. Itu fata'ajjaban nas wal mala'i min dzalika ya. Ini keterusannya nanti di dalam bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه